Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Adobe Premiere Pro CS6 ini merupakan aplikasi untuk mengolah video, mengedit, menggabungkan ya, jadi satu video lain. Jadi kita bisa menggabungkan banyak klip, banyak footage video, dan kita render menjadi satu video utuh lain. Nah, untuk memulai Adobe Premiere Pro, di sini kalian harus mengetahui eh, pilihan pertama itu kemana sih supaya nggak bingung, karena di sini kita nggak langsung ngerjain, nggak langsung muncul panel artboardnya, tapi kita harus milih dulu tiga pilihan yang ada di menu awal ini. Nah, di sini kita disambut oleh Adobe Premiere Pro-nya. Di sini saya pakai CS6 ya, ini versi lama. Nah, kenapa sih pakai versi lama? Karena kadang ketika device atau komputer kita keterbatasan gitu ya, belum di-upgrade sesuai dengan kebutuhan saat ini atau pakai yang lama. Nah, menggunakan Adobe Premiere Pro CS6 ini jadi salah satu alternatif supaya tidak terlalu berat, tapi ada beberapa fungsi utamanya masih bisa digunakan gitu ya, masih relevan. Walaupun banyak fitur baru yang mungkin akan memudahkan kita pada saat editing, jadi agak lama gitu ya, karena ini tuh versi lama jadi ada yang hilang gitu dari versi baru yang bisa memudahkan kita. Nah, untuk awal-awal kita pilih new project kalau ingin membuat project baru, pilih open project kalau kita ingin membuka project lama yang sudah disimpan, atau help kalau kita butuh bantuan. Biasanya kalau help itu nanti akan di apa namanya? Dia akan langsung ngebuka website Help Adobe. Cuman karena ini versi lama dan udah nggak relevan, jadi munculnya seperti ini. Ya, ini udah ditutup gitu server untuk Help yang Adobe. Jadi kalau sekarang Adobe itu mereka langsung kasih tutorial di websitenya. Jadi kalau kalian mau mempelajari lebih lanjut tentang Adobe Premiere Pro yang terbaru, kalian bisa buka website Adobe-nya langsung, pilih tutorial aplikasi apa di situ. Jadi semua aplikasi Adobe ada tutorialnya di situ, gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke New Project. Nah, di sini kalian akan muncul New Project window seperti ini. Di sini kita akan mengatur ada video rendering playbacknya, ada video display formatnya. Ini formatnya bisa timecode, feed per frame atau frame. Kita pilih yang timecode aja. Di sini juga ada audio sample atau millisecond atau audio sample. Kita pilih yang audio sample biar nanti tampilannya bisa lihat apa sih kayak curve dari audionya. Untuk capture kita pilih yang HDP. Sedangkan untuk stretch disk biasanya ini tuh berfungsi untuk menyimpan data-data project kita. Dan biasanya stretch disk ini akan sama lokasinya seperti lokasi projectnya. Nah, di sini silakan kalian pilih folder projectnya. Di folder kalian pilih drive yang memiliki kapasitas yang cukup. Ya, karena untuk video ini biasanya cukup memakan hard disk. Ya, jadi pilih hard disk yang masih kosong. Nah, lalu silakan ganti untuk nama projectnya menjadi latihan minggu satu. Kalau lokasinya udah kalian tentukan, terus nama projectnya ini wajib diubah ya, jangan untitled, biar nanti nggak bingung pada saat buka lagi ingin mengubah atau ingin melanjutkan projectnya, ini wajib diganti sesuai dengan nama tugas yang sedang dikerjakan. Kalau udah, pilih OK. Lalu selanjutnya kita akan langsung bikin sekuen. Nah, jadi di dalam project itu bisa ada banyak sekuen, formatnya bisa beda-beda atau bisa tetap sama. Nah, di sini udah ada beberapa preset. Kalau di apa namanya? Kalau untuk
di CS6 sekuennya hanya ada segini ya si presetnya. Mungkin ada beberapa preset yang udah nggak apa namanya udah nggak relevan dengan kebutuhan sekarang karena di sini belum ada untuk media sosial ya. Jadi di sini harus kita setting sendiri. Tapi kalau yang terbaru itu udah ada preset untuk media sosial. Jadi kita nggak usah banyak setting-setting lagi, tinggal pilih presetnya, udah selesai gitu ya untuk sekuennya. Nah, untuk di sini untuk latihan kita pakai preset yang DVC Pro HD, lalu pilih yang 1080p. Nah, sedangkan untuk FPS-nya kita pakai yang 24 aja, ini standar sinematografi ya, standar sinema. Jadi pakai yang 24 fps. Lalu di tab selanjutnya, kalau si waktunya frame-nya itu mau kita tambah juga ini bisa. Misalkan biar nggak terlalu patah-patah, pakai 30 ini bisa ya. Nanti display formatnya juga jadi 30 atau pengen bikinnya tuh kayak acara TV, kayak sinetron di 60 juga bisa. Kalau mau diatur-atur lagi juga bisa. Tapi kalau misalkan untuk film pendek, film dokumenter, saya sarankan sih tetap bertahan di 24 ya. Tapi kalau untuk iklan media sosial, mungkin kalian bisa pilih yang 30 atau 60. Seperti itu. Nah, hati-hati untuk ukuran FPS juga ini bisa mempengaruhi ke ukuran file videonya. Semakin tinggi FPS, semakin besar juga file videonya. Jadi kalau butuh eh, file video yang irit gitu ya, pilih 24 aja. Terus di sini karena kita udah pilih preset yang divisi Pro, ini pasti udah jadi divisi Pro. Terus ini nggak usah diganti-ganti lagi nanti. Paling kalau mau yang diubah itu bagian audio. Kita pilih yang paling bawah aja biar kualitasnya paling bagus. Nah, selanjutnya di sini untuk ukuran, ini nggak usah diubah-ubah lagi. Kalau si settingan yang tadi kita ubah sedikit itu mau disimpan atau mau dipakai lagi di kemudian hari, kalian bisa simpan preset yang udah kita ubah tadi dengan klik save preset. Lalu ganti nama presetnya, misalkan presetnya itu latih latihan minggu satu. Ya, jadi ini tuh preset yang kita bikin di latihan minggu satu. Nanti akan muncul di custom preset di bagian bawah sini. Nah, selanjutnya kita juga harus ganti nama si sekuennya. Ini berdasarkan sekuen ini biasanya berdasarkan pembabakan filmnya atau misalkan episode filmnya. Misalkan kalau babak satu apa opening misalkan atau enggak babak kedua atau apa. Ya, ini bisa diganti nama berdasarkan pembabakan filmnya atau bisa juga berdasarkan materi yang sedang dikerjakan. Nah, untuk materi pertama ini yaitu kita kasih namanya dasar editing. Ya, dasar editing. Kalau udah dasar editing video. Kalau udah tekan OK. Oh ya, di sini juga ada track. Track ini untuk sementara belum kita ubah-ubah. Jadi ini didiamkan saja, jangan diubah-ubah. Kalau udah, tekan OK. Nah, barulah kita masuk ke tampilan UI utama dari Adobe Premiere Pro. Nah, untuk tampilan UI Adobe Premiere Pro ini sifatnya fleksibel, jadi kita bisa memindah-mindahkan panel-panel yang ada di sini. Atau kita juga bisa menyesuaikan dengan eh, kebutuhannya. Lagi apa? Apakah lagi color correction di sini? Nanti ya munculnya seperti ini tampilannya. Atau kita lagi edit biasa misalkan nanti tampilannya seperti tadi. Atau lagi apa? Ini tuh kalau di versi terbaru beda pilihannya ada di sebelah kanan, kalau di sini ada di window. Ya. Nah, kalaupun nanti ada beberapa panel yang hilang, kita juga bisa tampilkan panel yang hilang itu di window lalu checklist di sini. Nah, biasanya yang wajib ada itu efek kontrol, terus efek ini buat milih efek dan transisi video dan audio, lalu program monitor ini buat review video yang
lagi dikerjakan di timeline, lalu timelinenya ini juga wajib ada, dan toolbarnya. Ini toolbarnya wajib ada, jangan hilang kalau toolbar. Nah, lalu kita masuk ke projectnya. Pertama-tama kita akan import video. Untuk import video ini ada dua cara. Cara yang pertama bisa dari file, import, ya, atau bisa juga dari projectnya. Ini harus diklik dulu project panelnya, klik kanan, pilih import. Nah, di sini silakan kalian pilih tempat kalian nyimpen aset video atau footage-footage video yang mau kalian ubah, mau kalian gabungkan atau mau kalian edit. Nah, misalkan saya pilih dua video ini. Tapi hati-hati kalau di Adobe Premiere Pro lama, kita nggak bisa ngedit file MOV. Kita coba buka file MOV. Kalau kita coba import file MOV, nanti hasilnya seperti ini. Akan muncul keterangan kalau importnya itu failure. Jadi ini nggak bisa lur katanya. Ya, import failure. Jadi harus import yang filenya berekstensi atau berformat MP4 atau yang memiliki kodek H.264. Itu kodek paling standar yang saat ini sering digunakan. Ya, kenapa sih pakai H264? Pertama, kalau H264 itu bisa play di semua jenis handphone, bisa play di TV juga, atau di semua OS komputer itu bisa, gitu ya. Nah, sekarang kita coba langsung import dua video. Ya, di sini saya import dua video yang formatnya MP4. Pak pengen ngecek formatnya di mana? Pengen ngecek format video yang kita import itu, kalian bisa lihat di metadata. Jadi klik videonya yang mana, terus klik metadata di panel atas. Nah, nanti di sini akan kelihatan nih frame rate-nya berapa, terus eh, file propertiesnya, ya formatnya, terus juga ukuran, terus ada basic info, durasi, tanggal, dan lain-lainnya nanti bisa muncul di sini. Ya, terus untuk file kodeknya itu, oh ya di sini juga ada suara ya, tuh ada suaranya, ukuran rasionya sampai ke ukuran apa lagi ya? Udah ya sampai situ. Nah, sekarang di sini karena di timeline-nya ini masih kosong, jadi ini belum ada videonya. Ya. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu panel-panel yang ada di sini. Panel pertama atau enggak bagian pertama yang paling atas ini ada menu bar. Jadi di setiap aplikasi Adobe atau aplikasi apapun pasti ada yang namanya menu bar. Menu bar ini fungsinya bisa untuk save atau buka dokumen baru, ada untuk import export ya kalau di file, kalau edit ini lebih ke editing videonya, bisa undo, bisa select all. Kalau project ini tuh pilihan untuk option projectnya, ya bisa setting project. Ini buat edit-edit ulang. Kalau ada yang bisa diedit, ada yang bisa diubah. Ini di sini. Terus klip, berarti ini untuk mengedit klipnya karena kita klip di sini masih kosong, jadi nggak bisa. Tapi kalau kita udah klik klip di dalam project, baru muncul klipnya. Pilihan klipnya. Kita bisa rename klip atau footage-nya, bisa juga mau modify audio channel, video option, sampai speed dan durasinya ini bisa kita atur di sebelah sini. Terus juga ada sekuen, ini untuk mengatur sekuen yang tadi kita bikin. Ya bisa setting ulang, kita bisa atur ulang ukuran sekuennya. Misalkan jadi klik dulu sekuen yang ada di project latihan, pilih sekuen. Lalu sekuen setting. Nah, di sini kita bisa atur ulang. Mulai dari FPS-nya atau ukuran videonya bisa kita atur lagi. Terus di sini ada marker, title ini buat nambahin teks dan objek lain.
Terus ada window yang tadi ya buat nampilin atau menyembunyikan panel yang ada di sini dan help. Nah, lalu di atas ini ada efek control, ini buat mengedit efek, mengedit posisi, opacity, itu ada di efek control. Terus ada juga audio mixer, ini buat ngatur suara. Ada juga source, ini buat ngecek apa namanya file video source-nya, karena ini belum ada video di sini, jadi belum tampil di panel klipnya. Terus juga ada metadata, ini buat menampilkan semua data dari video footage yang udah kita import. Terus di sebelah kanannya di sini ada program dasar ya, program program ini tuh buat video review yang sedang kita edit. Terus di sini ada nama sekuen ya nanti di sini. Nah, program itu bisa ada banyak sekuen yang muncul, tapi kalau komputernya ini terbatas, ya RAM-nya, saya sarankan satu-satu aja yang dimunculkan di sini, karena nanti bisa memakan banyak RAM. Nah, untuk video preview, kalau kita butuh zoom in ke si previewnya, kita bisa ganti zoom levelnya. Kalau mau menampilkan semua berdasarkan ukuran panel, kita bisa pilih fit, tapi kalau mau diperbesar, di zoom, itu bisa kita pilih 100 sampai 400. Tapi kalau mau cukup apa untuk preview semuanya kelihatan, kalian ganti di fit aja. Nah, di sini ada select playback resolusi. Ini tuh kalau komputernya lambat, resolusinya bisa kalian kurangi 1/4, tapi hasilnya nanti yang muncul di sini agak buram file videonya. Itu aja sih. Tapi kalau misalkan kalian pede dengan kemampuan komputer kalian, kalian pilih full aja supaya di sini juga hasilnya sesuai dengan apa yang nanti akan diekspor. Ya. Terus di sini ada setting. Nah, di sini ada setting warna. Ini jangan diganti-ganti dulu. Yes, di sini tuh bisa warnanya bisa diganti, bisa komposit, terus juga tadi playback resolusi, timecode, bisa ngeloop. Ngeloop ini berarti nanti walaupun videonya udah selesai bisa langsung ulang lagi dari awal dan seterusnya. Nah, kita ke bawah sini dulu, sebelah kiri. Di bawah kiri sini ada panel project. Jadi panel project ini akan berisi aset-aset video, gambar, audio, ataupun juga sekuen yang udah kita buat. Nah, lalu selanjutnya di sini ada efek. Efek ini buat kita pilih beberapa efek video, audio, sampai transisi. Bentuknya tuh folder seperti ini. Mungkin ini berbeda dengan CapCut ya. Kalau CapCut itu dia udah ada previewnya. Makanya CapCut itu lebih cocok untuk apa namanya pemula gitu ya, untuk yang coba setting dan untuk media sosial karena lebih cepat. Sedangkan kalau ini lebih cocok untuk profesional. Jadi udah tahu istilah-istilah dalam transisi itu seperti apa sih. Ada iris, ada slide, backfill, wipe, zoom, itu tuh ada di sini. Nah, terus kita lanjut ke media browser. Ini juga untuk import bisa juga dari sini. Ya, misalkan, cuman ini tuh agak lama tuh pada saat bukanya. Mau di versi lama ataupun versi baru, ini agak lama readingnya. Jadi kalau saya sih sarankan untuk import, langsung klik import aja nanti di sini. Terus ada info, ini info untuk sekuennya. Terus juga ada marker dan history. Ya, nah kita langsung aja masukin klip videonya ke dalam timeline. Caranya kita drag videonya, nah, lalu kita arahkan kursornya ke dalam timeline, lalu lepas videonya di dalam timeline. Nah, kalau ada perbedaan format antara videonya dan sekuen yang kita buat, nanti akan muncul keterangan seperti ini. Kita pilih saja yang keep existing setting supaya mengikuti settingan sekuen yang udah kita buat. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dulu apa saja sih yang ada di
timeline panel. Ya, yang pertama yang ada di timeline panel itu ada durasi videonya di sini. Nah, durasi videonya itu kita bisa nambahin sampai berjam-jam di sini ya. Tapi durasi video yang sedang kita edit itu di sini hanya 10 detik saja. Nah, itu durasi dari sekwennya. Kita bisa menambahkan atau mengurangi durasi dari sekwennya dengan cara drag jarum yang berwarna oranye ini kalau ke samping kanan ini buat nambah durasinya. Tuh, jadi 24. Kalau ke kiri itu buat mengurangi si durasinya. Jadi hati-hati nanti pada saat editing kalian tentuin dulu aja durasi yang ingin kalian buat itu berapa. Ya, misalkan durasinya 1 menit. Nah, kalian geser ke kanan sampai dia ada di durasi 1 menit. Terus kalau misalkan ini nggak persisi waktunya, kalian bisa men-zoom in, zoom out si timelinenya sampai persisi memunculkan detik. Zoom in itu memperkecil atau zoom atau memperkecil si timelinenya, nanti loncat-loncatnya agak jauh. Kalau zoom out itu geser ke kanan dengan klik scroll bar yang ada di bawah timeline ini, drag ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kiri itu untuk memperkecil si timelinenya, jadi nanti lebih semakin kecil semakin persisi ya detiknya bisa muncul semua per detik atau semakin kanan bisa loncat bisa sampai per menit atau bahkan per jam ya. Nah, tapi kalau untuk editing saya sarankan ini emang agak di zoom aja biar muncul setiap detiknya. Oh, ini udah detik, tinggal kita arahin nih durasi si sekuennya ini mau berapa menit. Kalau misalkan sampai 1 menit, berarti kita drag dia ke titik 1 menit si jarumnya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada jarum preview. Jarum preview ini dia akan mereview detik atau menit keberapa video itu berhenti. Kalau kita geser ini, nanti video yang muncul di previewnya berarti itu video di detik tersebut. Misalkan detik ketiga, nah berarti detik ketiga video itu tampilannya seperti ini. Kalau kita drag lagi, kita geser lagi ke kanan ke detik 8, berarti itu tampilan video detik ke-8. Ya, seperti itu. Nah, untuk video kita itu akan disuguhi di sini ada 2 channel, ada channel video dan ada channel audio. Setiap video punya channel audionya masing-masing. Di sini kita bisa memisahkan channel audio dan videonya, tapi secara default video dan audio ini sepaket. Ya, jadi ini kalau kita delete, maka audio dan video dan audionya akan ikut ke delete. Kalau kita potong si videonya, audio dan videonya juga ikut kepotong. Seperti itu. Tapi kita bisa pindah-pindahin nih channelnya. Mau di audio 1, audio 2, audio 3, dan seterusnya. Ini masih bisa dipindah-pindahin. Nah, karena tadi kita untuk channel video itu hanya 3, tapi kalau misalkan nanti mau ditambahin, itu gampang caranya. Tinggal kita drag aja videonya ke atas, nanti dia otomatis nambah channel videonya. Ya, jadi kalaupun di awal kita hanya pilih satu, buat nambahinnya nanti bisa otomatis nambah. Ya. Nah, pertama kita akan pakai tools selection tool. Untuk selection tool ini kita bisa menselect atau memilih klip yang ada di timeline. Nah, dengan selection tool ini kita bisa menggeser klip ke kanan atau ke kiri ya. Ini berarti ke kanan ini nanti si klipnya dia munculnya di detik keberapa itu dengan selection tool atau dipindahin channelnya itu juga pakai selection tool. Nah, eh, ciri klip itu udah diklik, udah diseleksi, warnanya dia akan berubah. Dia warnanya akan lebih tua kalau di CS6. Seperti ini. Nah, itu berarti lagi diseleksi. Ya. Nah, lalu selanjutnya untuk memotong, itu pakai razor tool. Silahkan kalian, nanti kalian coba kalau mau membagi 2 klip
atau enggak mau memotong sebagian klip yang enggak akan dipakai, itu juga bisa pakai razor tool. Nah, caranya kalian klik dulu razor toolnya, lalu arahkan si jarumnya, kira-kira mau detik keberapa nih dipotongnya. Nah, kalau contoh video yang saya pakai di sini, karena awal videonya itu harusnya ada suara acting, ya apa, action gitu ya, untuk itunya tuh bisa dihapus atau nggak bisa dipotong. Nah, jadi dipotongnya itu sampai bunyi action misalkan, atau nggak sampai si karakter di videonya itu jalan. Ini kan ada beberapa detik diem dulu. Misalkan mau langsung dipotong aja langsung jalan. Berarti arahkan si jarumnya ini sampai si karakter di dalam footage itu udah jalan. Misalkan di sini. Kalau udah, klik razor tool, terus kita arahkan kursornya ke garis yang ada di jarumnya tadi yang udah kita geser. Kalau udah langsung klik, nah nanti satu klip itu akan berubah jadi dua klip ya, yang dipotong. Nah, untuk bagian yang nggak dipakai, ini bisa langsung di delete aja. Diseleksi dulu dengan selection tool, lalu di delete ya. Atau terus bisa digeser ke sini. Tapi kalau misalkan kasusnya seperti ini, yang mau dihapus itu ada di ujung video. Nah, ini kita bisa juga pakai eh, namanya tuh Ripple Edit Tool. Jadi kalau Ripple Edit Tool kita mengurangi durasi videonya. Jadi bukan dipotong, langsung dikurangi, langsung dipotong, yaitu ini hanya bisa di ujung klip saja, ujung awal atau di ujung akhir. Ya, kalaupun nanti ternyata mau dipakai lagi, ini tinggal digulung lagi, di ripple lagi. Jadi nggak masalah kalau misalkan tadi pas motong itu kelebihan atau kekurangan. Ini bisa di apa namanya, sifatnya itu tidak permanen. Itu jadi ini bisa dimunculkan lagi si durasi yang tadi udah dipotong atau durasi yang tadi udah dikurangi. Itu yaitu pakai Ripple. Kalau pakai Ripple Edit Tool juga sama hasilnya kayak gitu. Ya, itu Ripple Edit Tool. Nah, sekarang misalkan ini kita kurangi terus geser ke awal. Jadi nanti awal footage videonya itu langsung jalan. Jadi nggak diem-diem dulu. Nah, kayak gitu ya. Itu untuk memotong. Tapi kalau misalkan potongnya di tengah-tengah, misalkan ada bagian yang mau dibuang, misalkan sebagian segini. Nah, tengah-tengahnya dibuang baru pakai razor tool. Itu juga bisa. Misalkan, misalkan pengen dipersingkat jalannya, jadi langsung loncat. Nah, itu pakai razor tool. Gitu. Ya, itu perbedaan antara razor tool dan repair tool. Nah, selanjutnya kita masuk ke transisi. Nah, kalau transisi itu efek untuk menghubungkan satu klip dan klip lain. Ada beberapa jenis transisi, ini juga harus kalian ketahui karena setiap transisi punya fungsinya masing-masing. Kalau cut biasa, jadi ada yang namanya itu standar cut. Kalau standar cut itu berarti si dua klip itu tuh berjalan di waktu yang bersamaan di dalam ceritanya. Gitu. Jadi walaupun beda tempat, tapi karena waktunya bersamaan, jadi dieditnya tuh pakai standar cut. Nah, standar cut tuh kayak gini. Nah, saya masukin dulu footage yang lain, kayak gini. Kalau standar cut itu seperti ini. Langsung berpindah. Jadi nggak ada efek yang aneh-aneh lah gitu ya. Jadi langsung
dari footage 1 ke footage 2 langsung berpindah. Ada juga jump cut. Kalau jump cut itu dikasih apa namanya, spare kosong di sini ya, dikasih gap, dikasih jarak kosong. Jadi nggak langsung pindah, tapi ada beberapa detik kosong dulu, baru pindah ke apa namanya, klip kedua atau footage keduanya. Seperti ini. Ya, gitu ya. Nah, terus ada juga yang namanya dissolve. Nah, kalau dissolve kita efek butuh efek yang sudah disediakan di Adobe Premiere-nya. Jadi kita nggak perlu lagi edit-edit videonya. Di sini kalian tinggal pilih jenis transisinya saja. Nah, silakan kalian nanti buka efek panel, terus buka efek transisi. Nanti di sini ada yang namanya dissolve. Kalian pilih cross dissolve. Cara mengaplikasikan efek di Adobe Premiere Pro ke dalam footage-nya ini sama kayak nyimpen klip ke timeline, itu di drag. Nah, tapi kalau untuk footage kita dragnya itu sesuai sesuaikan ke tempat di mana footage itu mau ditempelkan efek tersebut gitu ya. Misalkan di sini ada apa namanya, ada patahan antara footage 1 dan footage 2. Nah, untuk cross dissolve itu ditempelinnya di patahan tersebut. Plek, di drag di situ, lalu oke. Nah, nanti efek dissolve itu seperti ini. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan durasi efeknya ini terlalu panjang seperti ini, gitu ya. Ini bisa kita kurangi durasinya. Nah, arahkan kursornya ke efeknya. Efeknya itu nanti di sini ada muncul ya, tulisannya cross dissolve. Arahkan kursor ke ujungnya, terus kita tarik ke sebelah kiri. Kalau yang ini tarik ke sebelah kanan. Nanti si durasi efek dissolve itu lebih cepat. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, itu cross dissolve. Kalau cross dissolve biasanya dipakai untuk perbandingan atau nggak perbedaan waktunya tuh nggak terlalu jauh. Nah, terus ada lagi ini kita delete. Kalau mau mendelete si efek yang udah dipakai, tinggal klik efeknya, terus delete. Ya, sampai si tulisan efeknya itu hilang di sini. Nah, terus selanjutnya kita juga bisa kasih efek yang lain. Di sini ada fade. Ada efek fade to black atau fade to white. Kalau fade to black atau fade from black biasanya simpan di akhiran video. Kita pakai fade to black. Nah, biasanya ini tuh dipakai di ending video, ending film. Nah, atau kalau di tengah-tengah itu ada time skip yang jauh. Jadi kayak nyeritain hari ini ke hari besok. Nah, pakai fade to black atau hari ini pagi-pagi ke malamnya misalkan. Nah, kayak gitu. Nah, itu biasanya ada time skip yang agak jauh gitu ya. Walaupun mungkin tempatnya sama, tapi ini tuh seakan-akan di filmnya keesokan harinya misalkan kayak gitu. Pakai fade to black. Bisa juga di di awal video kalau fade to black. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan kalau mau mengatur durasi efeknya, caranya sama seperti tadi. Kita arahkan kursornya ke sebelah sini ya, ke ujung efeknya. Ini bisa kita geser, di drag ke kanan untuk nambahin durasi atau ke kiri buat mengurangi durasi. Nah, biasanya kalau untuk awal-awal video, efeknya itu agak lama, si fade to black-nya itu. Ya, jadi nggak pendek. Tapi kalau untuk di tengah-tengah video kayak gini, biasanya agak cepat. Jadi efeknya bisa dikurangi. Si durasi efeknya bisa dikurangi. Tapi kalau untuk di awal video atau di akhir video, biasanya agak panjang durasinya. Nah, seperti itu.
Ini juga bisa kita perpanjang lagi durasinya. Nah, kayak gitu. Nah, cuman hati-hati, berbeda fungsi dengan video untuk medsos. Jadi film dan video untuk medsos itu beda cara penggunaan transisinya. Kalau untuk medsos, ini nggak perlu ada efek di awal atau di akhirnya. Jadi langsung ke hook si videonya. Misalkan, apakah kalian tahu? Nah, tahukah kalian kayak gitu itu hooknya? Nah, biasanya langsung muncul langsung ke hooknya. Jadi nggak bla 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 ada pembukaan, ada pengenalan karakter itu enggak. Jadi langsung ke hook, langsung ngomong si orang itu ke hook. Nah, baru nanti setelah hooknya ngomong, baru misalkan perkenalkan dirinya kayak gitu. Tapi nggak perlu ada efek transisi fade kalau untuk medsos, karena medsos itu harus cepat, harus langsung kena, harus langsung apa namanya, bikin si audiens itu tertarik gitu ya lihat si videonya. Nah, jadi langsung aja ke hooknya, nggak usah pakai deep to black. Tapi kalau untuk film, sinema, cerita gitu itu wajib. Jadi jangan tiba-tiba putus aja, tiba-tiba hilang kayak gini. Tek, itu jangan. Kecuali memang filmnya open ending. Nah, open ending biasanya pakai efek tuh kayak gitu. Di akhirnya aja, tapi di awalannya mah tetap pakai deep to black ya. Nah, itu untuk video. Kalau suara juga sama, tapi kita pilih di audio transisi. Pilih yang crossfade, pilih yang exponential fade. Ini juga sama. Jadi untuk video, untuk audio juga sama. Di akhirnya itu jangan langsung muncul audionya, tapi bisa kita kasih fade dulu di awal. Jadi suaranya itu pelan dulu, baru naik. Nah, sekarang saya coba masukin file audio ya, lagu, import, lagu. Nah, untuk lagunya saya pakai file MP3. Untuk masukin file lagu juga sama caranya, tinggal di drag aja. Tapi pindah ini jangan ke channel video, dilepasinnya itu di channel audio. Nah, untuk audio juga sama, kita harus pakai fade ya tadi. Jadi jangan langsung gonjreng di awal, kecuali untuk kalau film horor tuh untuk jump scare ya. Tapi kalau untuk awal video itu tetap pakai exponential fade biar nggak langsung berisik kayak gitu. Terus hati-hati nih kalau untuk audio, biasanya durasi audio dan durasi video dan audio itu beda. Jadi video dan sorry, audionya juga harus dipotong. Tools untuk motongnya sama, razor tool ya. Nah, kita samain misalkan durasinya di sini, sisanya kita buang. Nah, untuk audio ini wajib banget pakai efek atau transisi fade biar ketika udahan videonya nggak langsung berhenti gitu aja. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Ya, jadi kalau untuk lagu, untuk suara musik, kalau udah beres si musiknya, itu wajib pakai transisi fade. Misalkan kayak nah, kayak gitu. Ya, jadi jangan langsung plak hilang gitu aja, tapi dikasih fade. Oke, seperti itu. Nah, itu paling untuk transisi. Jadi transisi itu ada transisi audio dan transisi video. Nah, jenis transisinya beda. Jadi ini kalian harus masukin satu-satu ya. Terus harus diedit ya satu-satu juga antara video dan audio karena ini channelnya beda. Nah, terus kalau misalkan mau menghilangkan nih audio dari videonya, kalian bisa klik
track outputnya dihilangin dulu. Ya, ini dihilangkan sementara atau langsung dihilangkan secara permanen. Nah, caranya kalian harus memisahkan dulu antara track audio dan videonya. Caranya kalian klik kanan di klipnya, lalu pilih unlink, lalu klik di track audionya, terakhir tinggal di delete. Ini untuk menghapus suara di videonya secara permanen. Gitu ya. Yang muncul hanya suara musiknya saja. Adapun kita bisa mengubah durasi atau speed si videonya. Kalau misalkan durasi videonya itu pengen kelihatan lebih cepat, kita bisa menambah atau mengurangi durasi si videonya, kecepatan si videonya. Caranya klik kanan, speed durasi, di sini speed defaultnya itu 100%. Kalau mau dicepetin, berarti kita tambah speednya jadi 150 sampai 100 sampai 200. Kita ubah dulu aja ke 150. Nah, nanti di sini di timelinenya dia akan berkurang karena si videonya jadi lebih cepat gitu ya. Si jalannya itu lebih ngebut. Tapi kalau mau diperlambat, berarti kita kurangi jadi 50. Oke, seperti itu. Cuman hati-hati kalau mau dilambatin videonya, kalian nanti bisa dapat efek slow-mo, tapi harus hati-hati pada saat ngambil videonya. Eh, video yang harus Video yang diambil itu harus punya FPS di atas 60. Jadi ketika di slow-mo-in di 50%, dia nggak akan kelihatan patah-patah. Jadi masih tetap halus. Contohnya video ini. Ya, seperti itu. Oke, paling itu aja untuk dasar editingnya. Jadi kita sudah bisa memindahkan channel videonya, mengurangi durasi dengan cara di ripple atau dikurangi si speednya atau ditambah si speed video jadi slow mo atau jadi eh, fast, jadi cepat. Juga untuk transisi audionya juga sama. Ya, potong-potong audio dan videonya sama, toolsnya Ripple juga sama berlaku untuk di audio. Nah, paling nanti yang harus diperhatikan sebelum ekspor itu durasi si videonya nih. Nah, kita di sini durasi videonya jadi 59 menit ya, 1 jam nih. Satu satu menit. Sedangkan videonya itu hanya sampai detik ke 20. Nah, sebelum ekspor ini harus disamain dulu durasinya dengan durasi video yang mau ditampilkan nanti di ekspornya. Ini kita drag ke sini, samain. Kalau udah baru kita ekspor file, ekspor media. Nah, di sini kita nanti milih format videonya. Kita encoding formatnya, kita ubah apapun format yang tadi kalian import, itu bisa diubah lagi formatnya dengan preset yang ada di sini. Nah, untuk format yang paling aman itu pakai H.264. Itu format yang paling apa namanya? Gampang ya dipakainya, bisa dipakai dimanapun. Terus untuk presetnya pakai preset untuk YouTube aja karena preset untuk YouTube ini udah bagus, videonya juga resolusinya udah tinggi. Nah, kita pilih yang YouTube 30 1080 30 fps. Nah, di sini kita juga bisa mengganti apa namanya si output videonya itu nanti simpan di mana plus
ganti si nama filenya. Kita bisa ganti penyimpanan videonya di mana, atau juga kita bisa ganti si nama file videonya mau jadi apa. Kalau udah kita save, terus untuk ukuran-ukuran di sini ini nggak usah kita ubah-ubah lagi karena udah pakai preset untuk YouTube. Nah, paling yang perlu diperhatikan itu di sini nih. Kalau komputer kalian mumpuni ya, pakai yang maksimum render quality aja biar lebih bagus. Tapi kalau enggak untuk latihan juga ini nggak masalah, nggak di checklist ya. Kalau udah langsung ekspor aja. Nah, lama ekspor ini nanti akan tergantung dengan spesifikasi komputer kalian. Kalau komputernya misalkan komputer jadul, mungkin rendernya akan lebih lama. Ya, tapi kalau komputernya memang khusus untuk gaming atau komputer untuk desain, biasanya lebih cepat. Nah, kalau udah ekspornya, kita lihat hasil dari videonya. Nah, pertama yang harus kita cek adalah durasi videonya. Sama nggak nih durasi videonya dengan yang kita butuhkan? Seperti itu. Nah, jangan sampai nanti hasilnya itu seperti ini. Jadi si videonya itu udah selesai, tapi durasi videonya karena tadi lupa si jarum ininya itu belum di setting, belum dipindahkan, di sininya masih di 30, nanti akhirnya seperti ini. Ya, akan ada blank hitam gitu. Ya, jadi itu harus teliti mungkin ya kalau di editing video, mulai dari durasinya, musiknya, transisinya itu harus dicek dulu sebelum di render. Jangan sampai ketika udah render kalian harus render ulang gitu ya. Jadi lama lagi nanti. Jadi sebelum render harusnya dicek dulu. Nah, baik itu aja untuk pertemuan minggu ke-1. Nanti minggu kedua kita akan lanjut ke pembuatan masking, ya, masking dan color grading. Baik.